wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang batang. Kalau kemarin kalian sudah belajar akar dan fungsinya, sekarang kita batang. Ini berdasarkan jenisnya, ada batang bawak basah, ada batang berkayu, ada batang rumput. Kalian baca baik-baik. Yang basah di sini dicontohkan bayam. Selain bayam banyak loh ya, ada kangkung. Apalagi yang buat sayur-sayuran itu batangnya basah. Nah, yang berkayu itu biasanya pohon tahunan ataupun ada beberapa rumput dan kacang-kacangan. Biasanya batangnya berkayu. Lah, batang rumput ya rumput-rumputan seperti padi gitu ya. Nah, fungsi batang itu ada 3. Fungsi batang yang pertama ya sebagai pengangkut. Pengangkut itu apa? Mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah menuju ya zat hara dari dalam tanah masuk ke akar, dibawa oleh batang menuju ke daun. Di daun ya kemudian ini juga air juga di daun nanti untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa zat padi dibawa lagi ke tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ada jadi buah, ini penyimpanan hasil fotosintesis juga ya. Ada yang berupa umbi, ada yang disimpan di dalam batang. Nah, hasil fotosintesis yang disimpan di dalam batang itu yang kita manfaatkan ya, contohnya tebu. Nah, itu adalah hasil fotosintesis. Jadi, anak-anak penyimpanan, pengangkut dan juga penyimpanan ini ya. Fungsi batang ada penyimpanan. Sebenarnya penyimpanan tidak hanya di batang tapi ada di akar, ada di daun, ada di mana-mana. Nah, pada tanaman tempat penyimpanan itu biasanya yang kita manfaatkan. Kalau yang kita makan atau kita manfaatkan, kalau kita manfaatkan buahnya biasanya memang penyimpanannya di buah. Kalau kita manfaatkan akarnya jadi umbi akar. Kalau kita manfaatkannya batang, umbi batang, tebu itu penyimpanan makanannya di batang. Itu jadi fungsi batang itu juga pengangkut dari zat hara dari akar sampai ke seluruh tubuhnya. Dan juga menyimpan. Selain itu menopang, berarti fungsi akar sama dengan tulang pada manusia. Coba Adil enggak duwe tulang ya. Kalau enggak punya tulang pasti seperti karung goni yang lemprek ya. Nah, di situ ini batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya ya. Ini fungsi batang. Nah, daun dan fungsinya di sini daun ya untuk fotosintesis. Jangan keliru ya. Ada 3 bagian utama yaitu helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Di sini ada tangkai daun, helai daun, tulang daun, ini tulangnya ya. Ini tangkainya. Ini bisa tangkai, ini tangkainya, ini tulangnya, ini helainya ya. Nah, bentuk daun ada yang menyirip, ada yang menjari, nah, ya. Ada yang melengkung, ada yang sejajar kanan kiri ini. Ini gambarnya biasanya gini loh, sini daun, terus ini ada daun, ini ada tangkainya, terus di sini ada ini batangnya. Jadi ketemunya di sini, ada daun lagi di sini, gitu ya. Itu sejajar ya. Oke. Terus ini bunga. Bunga dan fungsinya. Oh, ini ada. Tiap
tiap ujung tulang menyatu seperti padi ya, ini gini. Nah, ini sejajar, tumpuk-tumpuk ya, tumpuk-tumpuk, ini sejajar. Terus fungsi daun adalah tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sama dengan ibumu masak. Jadi fotosintesis itu kalau ibu masak, pancinya adalah tempatnya adalah panci, kalau di daun tempatnya adalah daun. Ya, di tumbuhan tempatnya daun, kalau di dapur tempatnya panci. Terus butuh apa? Butuh air. Fotosintesis juga butuh air. Terus apa lagi? Butuh sesuatu yang mau dimasak, padi ya padi. Kalau ini bukan, selain air dia butuh oksigen. Ya. Jadi air dan oksigen. Kalau ini air dengan mie ya, oksigenin Akila ini masaknya air dengan mie ya. Kalau di daun itu air dan oksigen dari udara. Kemudian ini dipanasi pakai kompor, ini pemanasannya pakai sinar matahari. Jadi sama ya, daun sama dengan panci, air ya air. Terus ditambah oksigen, di sini sembarang tambahnya. Terus terakhir dipanasi dengan sinar matahari. Jadinya apa? Jadinya nasi. Kalau ini isinya beras, kalau mie ya mie rebus. Kalau ini jadinya apa? Jadinya, oh maaf, astagfirullahaladzim. Ini bukan oksigen tapi karbon dioksida ya, isinya air ditambah karbon dioksida. Sekali lagi, air ditambah karbon dioksida jadinya oksigen dan amilum, atau amilum disebut juga karbohidrat ya. Jadi air ditambah karbon dioksida, tulisannya CO2 ya, air tambah jadinya adalah oksigen dan karbon dioksida karena dapat pemanasan dari matahari. Kalau ini dari kompor jadinya mie kuah ya. Oke, itu adalah proses fotosintesis. Nah, sekarang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di bunga itu ada bagian-bagiannya ini ya. Ada tangkai bunga, nemburine ya, tangkai bunga. Ada kelopak bunga, ya neng kene ada tangkai, terus ada nyeproknya ya, nyeprok tangkai bunga, bagian yang menyangga bunga itu tangkai bunga. Terus ini mahkotanya, mahkota bunga ya, mahkota bunga lembaran ya, bukan. Berarti kelopaknya bukan yang ini mahkotanya yang cantik ya. Terus di sini ada benang, ada putiknya, kepalanya ini. Terus ada benang sari lah. Benang sari ini berbentuk tepung. Biasanya kalau bunga kamu celentek gitu terus terbang-terbang, itu adalah benang sari. Di sini fungsi mahkota bunga sudah jelas ya, menarik akibatnya tanpa disengaja. Kupu-kupu membantu penyerbukan. Kupu-kupu itu kena serbuk sarinya, terus serbuk sari pindah ke putik. Kupu-kupu kan pindah-pindah, jadinya terjadilah bukan. Nah, di sini proses membuat makanan disebut fotosintesis, sedangkan penyerbukan serbuk sari disebut penyerbukan ya. Ini ada toh di sini. Ya, kemarin ada yang salah, makanya saya ulangi lagi. Terus ini silahkan dikerjakan seperti ini, tinggal dicoret ke sana kemari ya. Yang pas itu yang mana? Jadi tugasnya untuk IPA cuma ini ya. Cuma 7, 8, 9, tapi ini sudah dibaca. Jadi nanti mengerjakan ini ditambah, maaf, saya sudah membaca materi halaman berapa tadi? Mulai halaman 113 sampai 116. Tadi ditulis setelah mengerjakan ini saya sudah membaca materi 113 sampai 116.